Kylie sedang mencoba siaran langsung untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, hanya dalam 5 menit singkat, dia menduduki peringkat pertama di peringkat. Sosoknya yang sempurna dan ketampanannya membuatnya langsung menjadi banyak penggemar. Termasuk pria gendut bernama Jim ini. Jim dari kecil sudah seperti itu. Bahkan sering dibully oleh teman-teman perempuan. Bahkan ketika seorang teman sekelas wanita menurunkan celananya, Jim tidak berani melawan. Melihat gerak-gerik teman sekelas perempuan yang menertawakanku, Jim marah tapi tidak berani berkata apa-apa, hanya menarik celananya dan kabur. Namun keesokan harinya, gadis yang menindas Jim sedang mengendarai sepedanya pulang. Tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres di sekitarnya. Jadi cepatlah untuk mempercepat pedal untuk membunuh. Tapi saat aku menoleh, Jim tiba-tiba berdiri tepat di depan matanya lagi. Gadis itu jatuh ke tanah dan membenturkan kepalanya yang berlumuran darah. Tapi Jim merasa itu tidak cukup. Karena dia ingin membalas perbuatan gadis ini yang menghinanya kemarin. Pertama, Jim melempar sepeda gadis itu melewati jembatan. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menyamarkan adegan palsu jatuh dari jembatan. Melihat ini, gadis itu ketakutan dan memohon belas kasihan Jim. Tapi wajahnya sekarang hanya memiliki rasa dingin yang menakutkan. Diikuti dengan tendangan yang menjatuhkan gadis itu dari jembatan. Meski balas dendam membuat Jim merasa sangat bahagia. Tapi sejak itu dia tidak berani menghubungi cewek lagi. Bertahun-tahun hingga dewasa, sikap pendiam tidak berubah. Jim tidak suka bersosialisasi dan menjadi teknisi jaringan. Saat tidak bekerja, dia hanya suka bersembunyi di ruangan gelap. Satu-satunya hobi saya adalah menonton siaran langsung. Di dunia maya, Jim adalah kakak laki-laki dalam legenda. Gaji tersebut hampir selalu digunakan untuk memberikan hadiah kepada para streamer wanita. Jadi semua streamer wanita harus bersaing untuk menyenangkannya. Jim tidak sengaja melihat pemutaran perdana Kylie hari ini. Dan dia langsung tertarik pada tubuh panas Kylie. Selain itu, setelah tampil, Kylie dengan sabar tinggal mengobrol dengan para suster di pohon nangka. Tidak hanya lembut tapi juga sabar. Ini benar-benar memenangkan hati Jim. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia hanya akan menjadi saudara Kylie mulai sekarang. Setelah siaran langsung berakhir, Jim akan mencetak tangkapan layar Kylie. Kemudian tempel gambar di dinding untuk dinikmati. Keesokan harinya Jim sedang bekerja. Tapi selalu melirik gadis seksi berbaju putih itu. Dan dia ditangkap olehnya. Gadis itu dengan bangga melangkah ke depan Jim. Mengatakan dia bisa menjadi seksi dan menggoda. Tetapi orang-orang di posisi Jim tidak memenuhi syarat untuk melihat. Kemudian dia mencurahkan banjir kata-kata tajam. Menghina Jim sampai ditampar tanpa wajah lagi. Jim merasa dia benar-benar kehilangan martabatnya sebagai seorang pria. Jadi dia mengangkat linggis di tangannya. Memukul kepalanya. Segera gadis itu mencengkeram kepalanya yang berdarah. Tapi dalam sekejap mata, tidak ada yang terjadi. Ternyata itu semua hanya imajinasi Jim yang gendut. Setelah pulang, dia mulai menceritakan kisah pisangnya kepada Kylie pagi ini. Instruksi kesabaran Kylie membuat suasana hati Jim jauh lebih baik. Jadi dia dengan murah hati memberikan banyak hadiah. Namun siaran langsung ini juga menarik perhatian Matt. Matt langsung mengenali Kylie sebagai teman setia. Kemudian dia mengulurkan tangan ke Kylie. Ingin menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaan itu dengan cepat. Dan sejujurnya hal-hal di internet hanyalah virtual. Matt takut Kylie lepas kendali. Karena hukum tertulis industri ini telah membentuk pola tertentu. Di luar dugaan, Kylie tidak mendengarkan nasihat tersebut dan membantah. Dia merasa pekerjaan ini sangat bagus. Tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Hanya menunjukkan beberapa baris di depan kamera. Mampu memperoleh penghasilan yang cukup baik. Tabir payudara yang menutupi mulutnya membuat Matt membeku. Dia hanya bisa menghentikan acara saran. Kylie kemudian melanjutkan siaran langsungnya. Saat mengobrol dengan Jim, dia bertanya pada Jim apakah dia pasti sangat tampan dalam kehidupan nyata. Tak disangka,
Kalimat tersebut membuat Jim menjadi serius dan serius. Dia mengadopsi teknologi jaringan. Kirim foto. Tak disangka, setelah melihat Kylie, dia sedikit membeku. Tapi tetap memuji itu pada pandangan pertama, saya tahu Jim adalah pria yang hangat. Karena bagaimana mungkin Kylie tega kehilangan saudara yang begitu baik. Setelah mendengar kata-kata ini, Jim tiba-tiba menjadi gembira. Ternyata dia juga punya seseorang yang suka ini. Malamnya, Kylie pergi makan malam bersama Matt. Seorang streamer wanita menyelinap ke kamar Kylie. Dia cemburu karena Kylie mengambil kakaknya, Jim. Ketika Kylie tidak ada, dia mengobrak-abrik komputer Kylie. Baru kemudian menemukan wajah asli Jim. Jadi dia menempelkan foto Jim di lorong di kantor. Dan tulis di atasnya bahwa dia pria yang jelek. Keesokan harinya ketika Jim sedang menonton siaran langsung. Tidak sengaja melihat foto di lorong. Penghinaan di atasnya tiba-tiba membuatnya marah. Jim menganggap semua ini dilakukan oleh Kylie. Perasaan ditipu membuatnya gila. Jim sekali lagi mengingat penghinaan yang dia alami sebagai seorang anak. Pikiran pembunuhan mengambil alih pikirannya. Setelah tenang, Jim menggunakan identitas seorang peretas untuk menyusup ke ruang siaran langsung dan menemukan alamatnya. Lalu kenakan topeng boneka. Dan siap untuk membunuh semua orang di fasilitas siaran langsung. Jim diam-diam mengikuti siaran langsung. Hindari kamera keamanan dan menyelinap ke fasilitas siaran langsung. Selanjutnya, adegan pembunuhan Jim akan dimulai. Pertama dia membunuh staf logistik. Kemudian ambil telepon bos. Kemudian bawa sekotak alat dan pergi ke area siaran langsung dengan niat membunuh. Keamanan belum bereaksi. Jim menembakkan sambal pedas ke mata lawan. Selanjutnya, dia mematahkan leher penjaga naas itu. Dia melacak setiap gerakan streamer di ponselnya. Kemudian putuskan sinyal telepon di sini. Yang pertama adalah menemukan streamer wanita dan memulai pembunuhan. Gunakan tali untuk mencekik orang sampai mati. Kemudian ditemukan seorang streamer yang sedang syuting film porn. Gunakan lakban untuk mengamankan tangan dan mulut gadis itu. Kemudian angkat pria itu dan pukul dinding. Dampak yang kuat menarik perhatian streamer wanita di sebelahnya. Dia perlahan membuka pintu kamar. Hanya melihat satu pria bertopeng menggergaji pria lainnya. Streamer wanita melihat ini dan dengan cepat berbalik dan lari. Tapi masih sial tertangkap oleh Jim. Kemudian dia segera melemparkannya ke bawah tangga. Karena ini adalah area siaran langsung. Jadi efek kedap suara sangat bagus. Yang lain belum melihat sesuatu yang tidak biasa. Kemudian Jim menemukan streamer lain yang mengepul. Pertama, dia memblokir pintu dengan linggis. Kemudian atur suhu internal ke pengaturan tertinggi. Jadi suhu terus meningkat. Gadis itu merasakan pertanda buruk dan ingin keluar dari sini. Tetapi dia menemukan bahwa tidak dapat membuka pintu apapun yang terjadi. Jika dia tidak bisa keluar, dia akan dibakar sampai mati. Untungnya, dia memecahkan kaca dengan batu. Kemudian lepaskan linggis yang menghalangi pintu dengan benar. Kemudian dia melompat langsung ke kolam untuk mendinginkan diri. Tapi tak disangka saat berenang ke dinding danau. Menemukan bahwa Jim telah menunggu di sana selama ini. Jeritan seperti babi yang digoda akhirnya menarik perhatian Kylie. Dia dengan cepat menggunakan komputer untuk mengirimkan pesan mara bahaya. Namun jaringan itu segera diputus oleh Jim sejak lama. Melihat semua pita wanita lainnya memiliki nasib buruk. Kylie langsung ketakutan setengah mati. Saat ini, melalui kamera keamanan, dia menemukan Blackie sedang tidur di kamarnya. Dia bergegas ke kamar Blackie dan menceritakan semuanya. Dua orang dari kamera keamanan melihat Jim sedang menyapu tempat itu. Buru-buru menggunakan kabinet untuk memblokir pintu. Tetapi tidak menyangka Jim begitu kuat. Dia membanting pintu dan mendobrak masuk. Kemudian menekan Kylie ke dinding. Tanyakan padanya mengapa dia berani menipunya. Tepat pada saat ini, Blackie memukul Jim dari belakang dengan tongkat, membuatnya pingsan. Kemudian mereka mengangkat telepon di tangannya. Kemudian mereka berpisah untuk mencari yang lain. Tanpa diduga,
Meski dipukul di kepala, Jim dengan cepat sadar kembali. Blackie tepat pada waktunya untuk lari ke pintu. Kemudian secara kebetulan bertemu dengan seorang satpam. Blackie dengan cepat memberitahu penjaga keamanan bahwa seseorang ingin membunuh mereka. Tapi masih tidak sabar menunggu dia mengatakan sesuatu. Jim menyusul ke tempat itu. Dia memanfaatkan keamanan dan tidak menyadarinya. Menusukkan pisau tepat ke lehernya. Sulit dipercaya betapa kuatnya Jim. Selanjutnya, Blackie juga nyaris lolos dari kematian. Sekarang tinggal Kylie yang tersisa. Dia berlari keluar dengan cepat. Tapi tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat oleh Kylie. Ketika Jim melihat itu, dia mengejarnya. Selanjutnya, Kylie berlari kembali ke kamar. Kemudian bersembunyi di ruang operasi di belakang panggung. Patahkan tongkat snooker sebagai senjata. Matikan sebagian besar kamera keamanan dengan komputer. Hanya menyisakan satu kamera untuk dilihat Jim. Dia menulis di kertas lokasinya saat ini. Dan memprovokasi Jim untuk menangkap dia. Kemudian segera matikan kamera keamanan. Kemudian matikan semua lampu yang ada. Dia memilih kamera dengan fungsi penglihatan malam. Dengan tongkat snooker di tangan, dia menunggu di puncak tangga. Jim datang dengan cepat dari tangga. Tapi di sekitarnya gelap gulita sehingga Jim tidak bisa melihat apa-apa. Saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menyinari cahaya, Kylie mengangkat tongkat snookernya dan mengarahkannya ke arahnya. Tapi dia masih bukan tandingan Jim. Tepat pada saat Jim hampir mati lemas, Kylie berjuang dan meraih kamera. Lalu dia menghancurkannya langsung ke kepala Jim. Sementara Jim belum pulih, Kylie mengayunkan kamera ke arahnya lagi. Kalau tidak pukul gak apa-apa, jika sudah pukul seperti orang gila. Sampai dia bosan dan kemudian dia berhenti. Pada akhirnya, Kylie beruntung bisa bertahan. Padahal internetnya bagus banget. Tetapi tetap harus interaktif untuk Norma. Jika tidak pasti akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan.